Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Setiadi Aras, dosen tetap di program studi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib kurikulum atau yang disebut dengan MKWK pada program studi S1 Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media ISB Bandung. Mata kuliah Bahasa Indonesia menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dengan menggunakan pendekatan Student-Centered Learning, Blended Learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan supaya mahasiswa dapat menerapkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam karya tulis ilmiah. Selama menempuh perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengembangkan kepribadian berbahasa Indonesia, baik kemampuan berbicara, membaca, dan yang terutama pada menulis. Kemampuan tersebut terdiri dari penggunaan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, sikap ilmiah ke dalam berbagai wujud karya tulis ilmiah dan populer yang terjaga kualitas bahasanya, yakni memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif. Kemudian penyuntingan yang kritis terhadap berbagai karya tulis ilmiah sekaligus penyempurnaan berdasarkan hasil syutingannya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan kemahiran dalam bicara berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini ada 13. Yang pertama itu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. 3. Ejaan, penggunaan huruf. 4. Ejaan, penggunaan tanda baca. 5. Penulisan kata atau proses morfologis. Yang keenam, penyerapan istilah asing. 7. Diksi atau pilihan kata. 8. Kalimat. 9. Paragraf. 10. Teknik membaca. 11. Kesekretariatan dan korespondensi. 12. Teknik penulisan karya ilmiah. Dan 13. Etika penulisan karya ilmiah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Antropologi Budaya yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, beretika, serta bertanggung jawab atas pekerjaan dalam upaya peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dengan menghargai keanekaragaman budaya, bahasa, pandangan, dan agama, serta menginternalisasi konsep kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan dalam pemanfaatan kebudayaan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini ada 4, yaitu CPMK 1 mampu menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah, CPMK 2 mampu membuat dan menyunting karya tulis ilmiah, CPMK 3 mampu membuat ikhtisar sebuah karya tulis ilmiah, dan CPMK 4 mampu menginterpretasikan karya tulis ilmiah. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini beragam, tapi referensi utama yang saya gunakan adalah buku tertib berbahasa Indonesia, di mana saya sendiri sebagai salah satu penulisnya. Selain itu, digunakan pula ejaan yang disempurnakan edisi 5, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 6, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan beberapa artikel jurnal ilmiah sebagai referensi tambahan. Sistem pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom Conference. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group,
siapkan ISBI Bandung dan Edlink untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi mata kuliah ini dan untuk memberikan penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester dengan total 16 pertemuan, yakni 14 pertemuan untuk pemaparan materi, 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester yaitu pada minggu ke-8 dan 1 ujian akhir semester pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis sebanyak 4 kali, tugas sebanyak 6 kali, baik tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester yang dilakukan dengan cara memberikan soal esai kepada mahasiswa, dan ujian akhir semester atau UAS dengan berupa proyek dengan rubrik penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mengikuti dan mendapatkan materi pada perkuliahan ini. Bobot penilaian dari masing-masing komponen mata kuliah ini yaitu kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, dengan total bobot penilaian secara keseluruhan adalah sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi Antropologi Budaya Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung. Berikutnya merupakan video proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan keempat dengan materi ejaan penggunaan huruf yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Hari ini kita kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk di minggu keempat. Minggu keempat yang akan kita bahas adalah mengenai ejaan, dan yang dibahas di ejaan pertama itu adalah mengenai penggunaan huruf. Oke, kalau di minggu sebelumnya, minggu ketiga kemarin kita sudah membahas materi pengantar mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi Bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat kedudukan atau fungsi Bahasa Indonesia itu apa aja? Ya, terkait sama kedudukannya sebagai bahasa nasional sama bahasa negara. Oke, kedudukannya dua, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, setiap kedudukan itu masing-masing ada fungsinya. Yang 4 masih ingat? Yang masih ingat? Oke, kalau tidak ingat, itu nanti saya akan dibaca lagi materinya. Kita langsung saja masuk ke materi ini. Materi inti sebenarnya dalam bahasa Indonesia kita membahas mempelajari ejaan. Sebelum masuk ke materi, silakan untuk presensi hari ini di scan dulu. Untuk berikut, nanti langsung disiapkan untuk kehadiran. Bisa? Oke, teman ya. Baik. Nah, capaian pembelajaran tujuan dari materi pada minggu ini itu ada beberapa. Jadi nanti diharapkan setelah kelas ini selesai, teman-teman semua dapat memahami jenis-jenis huruf yang dipakai dalam bahasa Indonesia, kemudian penulisan huruf kapital, huruf miring, dan tulisan huruf tebal. Hanya poin ini saja, terlihat sederhana, tapi dalam kenyataan dalam menulis masih ditemukan kesalahan. Oke, sebelum lanjut membahas keempat poin ini, mulai jenis huruf dan cara penulisannya, saya ingin tanya dulu, apa sih itu ejaan? Cara menerapkan huruf-huruf. Mungkin mengarahnya ke sana ya, ejaan, mengeja, eja, gitu kan? Oke. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun itu ada kaidah atau aturan yang mengatur penggunaan atau cara berbahasa yang benar. Dalam bahasa Indonesia juga demikian. Ejaan itu adalah kaidah-kaidah cara pedoman gitu ya, yang digunakan untuk menggambarkan bunyi bahasa. Dan bahasa ini orang tulisan bunyi gitu ya. Kemudian ketika yang dituliskan, gimana sih aturannya, pedomannya itu diatur dalam ejaan. Kemudian saya kutip dari KBBI, ejaan itu adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur perlawanan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungan kata dengan penggunaan tanda baca. Jadi di sini mungkin sudah tergambar bahwa yang dibahas dalam ejaan itu mulai dari penulisan kata, huruf, tanda baca, kemudian nanti dalam EYD apalagi yang dibahas itu lebih lengkap lagi.
Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman saja. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, itu sudah ada beberapa ejaan yang pernah digunakan. Mulai dari sebelum kemerdekaan tahun 1901 sampai 2 tahun setelah kemerdekaan itu ada yang ejaan yang digunakan adalah ejaan point of question. Ejaan ini masih dalam masa dari zaman Belanda berarti ya, Jepang sampai awal kemerdekaan awal. Cirinya itu tulisan, misalkan tulisan huruf U masih pakai OE, ya OE itu dibacanya U. Kemudian kalau J itu DJ, C itu TJ, itu ciri dari ejaan-ejaan lama. Kemudian tadi di ejaan Suwardi atau ejaan Republik di tahun 47 sampai 56 ini OE itu sudah dihilangkan. OE itu dituliskan sebagai huruf U. Tapi untuk tulisan huruf yang lain seperti J, C, I atau W ya kita masih pakai ejaan yang ejaan seperti ini, baru U saja ya diubah sesuai dengan yang kita pakai sekarang, bukan W lagi. Kemudian ada ejaan pembaharuan hanya 5 tahun. Kemudian ejaan Merindo juga ini tidak lama, 5 tahun. Ejaan Merindo ini adalah hasil kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi ketika tahun tersebut kondisi politik di Malaysia memanas, ejaan ini juga kembali dihapuskan atau dibatalkan. Dan ada pernah ejaan baru LBK, Lembaga Bahasa Indonesia Sekarang. Ini juga tidak lama, hanya kurang lebih 5 tahun. Dan yang paling baru ini adalah ejaan yang disempurnakan per IWB dari 2072 dengan Soeharto sampai tahun 2015. Kemudian sempat namanya diubah menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Itu juga hanya 7 tahun dari 2015 sampai 2022. Dan yang berlaku sekarang dari 2022 sampai sekarang itu adalah kembali lagi namanya diubah menjadi ejaan yang disempurnakan, kembali sama seperti yang dari tahun 2022 sampai 2015. Yang sekarang itu sudah edisi 5. Kalau kampusnya Pak BBI itu sudah edisi 6. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa di Indonesia itu terus berkembang. Cirinya kenapa ada ini tidak hanya berubah nama, tetapi juga di dalamnya itu berubah, ada penambahan kaidah-kaidah yang terbaru. Kalau yang di ejaan yang sekarang yang paling baru itu kebanyakan yang berubah itu tambahan di dalam bidang teknologi. Ini fungsi ejaan tadi dalam materi sudah kita bahas. Di belajar langsung mengenai penggunaan EID 5 yang berlaku sekarang itu meliputi ada 4 bab, mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penyerapan istilah asing. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai penggunaan huruf. Ini huruf dalam bahasa Indonesia. 4 poin pertama itulah jenis-jenis huruf. 3 poin terakhir huruf kapital, huruf miring, huruf tebal itu nanti cara menuliskannya, jadi jenisnya. Kalau jenis yang vokal, konsonan, kemudian gabungan huruf vokal, konsonan itu kalau vokal dan konsonan saya yakin sudah tahu semua dari sekolah dasar sampai SMA juga sudah diajarkan. Ada berapa nih huruf dalam bahasa Indonesia? 26 ya. Vokal ada 5, konsonan ada 21. Sebenarnya masih ada keterbatasan dalam menuliskan huruf vokal. Ini vokal hanya dituliskan 5 A, I, U, E, O. Lalu dalam kenyataannya kita dalam berbahasa ada satu lagi yaitu E atau E. Misalkan ini meja, kemeja, E kan, tapi ada yang E misalkan mengetahui, ditempatkan bukan ditempa, komputer bukan komputer, tapi dalam menuliskannya lambangnya sama, tidak dibedakan. Beda mungkin dengan bahasa lain, ada yang pakai huruf, ada yang pakai titik 2. Mungkin untuk orang Indonesia sebagai penutur bahasa Indonesia tidak akan ada masalah kesulitan, tapi untuk penutur asing yang belum memakai bahasa Indonesia, dan pasti salah mengucapkan kata dan itu sering terjadi. Dan konsonan kemudian ada gabungan huruf vokal itu ada 2, monoftom dan diftom. Monoftom itu dalam bahasa Indonesia yang berlaku sekarang itu ada E. Jadi mungkin orang Sunda tidak biasa mengucapkan huruf E, tapi yang non Sunda itu biasanya ada kesulitan. Yang diserap dalam bahasa Indonesia
Monoton itu contohnya uri, itu dari bahasa Sunda tuh. Tahu uri? Iya. Apa? Epi? Pernah dengar aja. Pernah dengar uri, ya itu berarti jenis apa? Daun, rumput, itu uri itu dari bahasa Sunda itu dari serap di bahasa Indonesia uri. Kemudian yang suku lain kedua yang produktif menghasilkan monoton dari suku mana? Selain Sunda. Aceh, jadi nggak ada orang Aceh ya. Aceh, misalkan dari nama kotanya juga Aceh itu Loksmawe, Mulabo gitu. Tapi ada kesenian khas dari Aceh itu tarian tradisional yang cara memainkannya dilakukan oleh 10 orang pemuda dengan cara dada seperti sama, tapi namanya itu adalah sedati. Kemudian ada bahasa Rejang, sade itu pakai monoton gitu. Jadi bukan tapi itu monoton. Kemudian yang kedua diftong itu ada 4, ai, au, e, dan oi. Kalau ini perubahannya dibacanya i itu jadi y, u jadi w. Jadi ai, au, e, o. Misalkan yang a ya, pandai kan bukan pandai tapi pandai bukan itu. Kalau yang au misalkan halal, apalagi pulau, balau. Yang ini tambahan baru di edi kemarin sebelum edi yang sekarang. Contoh kata dalam Indonesia yang berakhiran apa? Mei mah gak baca Mei ya? Mei, ya bukan gitu. Apa? Bukan lainnya. Yang oi, kan koboy, lagi. Harus dicari susah ya. Itu nanti teman-teman tahu ada gabungan protokol itu monoton dan diftong. Bedanya monoton, kalau mono kan satu tuh dibacanya walaupun 2 vokal tapi jadi satu gitu. Kalau diftong di itu 2 jadi ada huruf awal dan huruf akhirnya tetap dibaca. Ai, al, e, o. Kemudian ada gabungan huruf konsonan, ada kahar, ang, ain dan misalkan musyawarah syarat. Kalau yang tahap contohnya apa? Khawatir, khusus ya khusus kalau kesempatan khusus kalau orang ini itu banyak biasa digunakan. Dan dalam penulisannya hanya 3 poin ini yang diatur bagaimana cara menuliskan huruf kapital dan huruf apa yang lawan kapital. Iya, betul. Ada huruf kapital dan huruf kapitil. Mungkin sebelumnya dia Indonesia ya karena ada huruf besar, huruf kecil. Karena besar kecil itu mengacu ukuran tuh. Kalau kapital kan itu ke bentuknya. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring ini tentunya kalau hanya kita menulis dalam menggunakan komputer. Kalau pakai mesin tik atau pakai tangan itu susah, pasti semuanya miring. Dan huruf tebal. Juga sini dalam tulisan dalam komputer. Tapi kalau dalam tulisan tangan atau tulisan mesin tik, biasanya huruf miring huruf tebal ini biasa diganti dengan garis bawah. Itu maksudnya ditebalkan. Oke, dulu ada yang ditanyakan? Belum kita bahas mengenai bagaimana caranya huruf kapital dipakai untuk apa saja atau jangan digunakan ketika menyapa. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu. Ya, pertama huruf kapital. Bagaimana sih cara menulis huruf kapital? Huruf kapital harus dipakai kapan saja atau di mana saja. Ini ada beberapa poin yang saya sebutkan. Untuk contohnya, teman-teman bisa mencari dan membayangkan ini kira-kira di mana. Coba di sini juga bisa terlihat saya menulis huruf kapital sekarang di mana dia huruf. Huruf pertama kata pada awal kalimat itu selalu diawali huruf kapital. Setiap tulis kalimat baru huruf kapital.
Kemudian huruf pertama ketika langsung, ketika menuliskan ketika langsung, misalkan setelah tanda kutip, walaupun di tengah kalimat tanda kutipnya itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian huruf pertama dalam kata atau ungkapan yang berkaitan dengan agama, Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan itu harus diawali huruf kapital. Kata ganti untuk Tuhan misalkan atas berkat rahmat dan hidayahnya, nya itu kan maksud Tuhan, hidayah tanda hubungnya, n-nya diawali kapital. Kemudian huruf pertama adalah kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang itu di nama cigelarnya harus diawali huruf kapital. Misalkan Sultan Owen. Sultan itu harus pakai S karena diikuti nama orang. Kalau misalkan gelar nama itu tidak diikuti nama orang, tidak berkapital. Kecuali dia di awal kalimat itu kembali lagi ke aturan yang pertama. Kemudian huruf pertama unsur nama jabatan diikuti nama orang, nama instansi, nama tempat itu juga diawali kapital. Nama jabatan misalnya yang merujuk pada bentuk lengkap juga itu diawali dengan huruf kapital. Oke, kalau misalkan tidak, nama jabatan tidak diikuti, tidak merujuk pada nama orang, nama instansi itu tidak harus kapital. Malah bukan tidak harus, jangan diawali huruf kapital. Huruf pertama unsur nama orang itu harus diawali huruf kapital. Misalkan Revi Kirana, R-nya kapital, K-nya kapital. Kalau misalkan mau kapital, semua dalam waktu menulis kapital berarti harus kapital semua. Tapi kalau tulisan biasa hanya awalnya saja, unsur pertama saja. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, namanya saja itu harus kapital. Misalkan bahasa Indonesia, kalau tidak di awal kalimat, B-nya tidak kapital. Bahasa Indonesia baru ini yang kapital. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Kemudian nama peristiwa bersejarah itu di awal huruf kapital. Kalau peristiwa sejarah itu tidak digunakan sebagai nama, tidak diawali kapital. Ada semacam dengan kunci ketika nama seperti sejarah, nama gelar, atau nanti ada nama geografi. Ketika diikuti nama diri itu diawali huruf kapital. Tapi ketika tidak ada nama dirinya tidak usah atau tidak kapital. Ya, seperti nama diri, nama geografi. Ketika diikuti nama diri, misalkan saya bekerja di kota Bandung. Nah, ketika itu harus kapital, B-nya juga kapital. Tapi saya tinggal di kota. Kalau tidak ada namanya, kota apa tuh? K-nya, iya, kecil. Tidak kecil. Oke, yang selanjutnya huruf pertama unsur nama resmi negara, lembaga, badan, atau yang resmi lembaga itu di awal huruf kapital kecuali konjungsi. Kemudian huruf pertama unsur bentuk ulang, pertama judul buku itu huruf pertamanya kapital. Unsur pertama nama singkatan, gelar, pangkat, sapaan digunakan dengan nama diri juga huruf kapital. Kemudian penunjuk hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, saudara yang digunakan dalam penyapaan pengajuan itu intinya itu menggantikan nama, itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya huruf pertama kata Anda digunakan penyampaian juga itu nama Anda akan diganti pakai kata dan Anda itu artinya itu harus kapital. Itu beberapa aturan yang sesuai dengan kerjaan untuk penulisan huruf kapital. Dan yang kedua adalah penulisan huruf miring, makanya huruf miring. Nah, huruf miring ini hanya 3 poin kapan kita harus menuliskan huruf miring. Mungkin yang teman-teman kenal biasanya yang tidak pernah tahu itu adalah ketika menuliskan huruf tulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, selain itu sebenarnya yang pertama huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, majalah, surat kabar, atau judul nama web, nama siniar, itu cuma judul dituliskan dalam huruf miring, baik dalam teks maupun dalam daftar pustaka, itu tulisan miring. Kemudian untuk menegaskan bahwa huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Kan dalam menulis ingin meng-highlight nih, ingin fokuskan menegaskan salah satu kata atau salah satu bagian itu dimiringkan. Jangan ditebalkan, tapi dimiringkan dulu. Ketika sudah dimiringkan, nanti ingin difokuskan lagi baru ditebalkan. Dan yang ketiga, huruf miring ini digunakan untuk yang bisa kita pakai untuk menuliskan istilah atau kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing, itu dimiringkan. Kemudian yang terakhir adalah pemakaian tulisan huruf tebal. Nah, huruf tebal ini di bold gitu ya.
Ini hanya dua. Untuk menuliskan judul bagian subbab dapat tampil misalkan dalam penelitian atau dalam buku, itu biasanya untuk menegaskan kita ingin memfokuskan itu biasanya kan ditebalkan judul, nama bab, subbab itu ditebalkan. Dan untuk tuliskan lemma dan sublemma dalam kampus itu kalau teman-teman buka kampus dengan digital maupun yang cetak, lemma itu kosakata, sublemma itu kata turunannya itu pasti dipakai huruf tebal. Baru pengertiannya huruf yang tidak tebal. Dan tadi satu lagi, ketika kita ingin memfokuskan ke salah satu bagian teks misalkan, kita cukup miringkan dulu, jangan langsung tebalkan. Ketika ingin difokuskan lagi tapi itu sudah miring, baru ditebalkan. Yang utama untuk tulisan huruf tebal itu hanya ini. Itu ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, saya ingin memberikan ini ujian kuis sedikit. Benar-benar sudah paham atau belum? Silakan dibuka background. Background itu tadinya kuisis, sekarang namanya berubah jadi background. Nah, udah ada yang bergabung? Silakan dulu. Saya mau dengar. Ini ada 10 pertanyaan. Sekarang mau dijawab semua, teman-teman bisa lakukan. Nanti saya bisa melihat hasilnya di akhir nih 10 pertanyaan. Itu biasanya poinnya keluarnya siapa yang paling cepat menjawab, yang mana yang benar dan cepat menjawab biasanya poinnya lebih besar. Oke, untuk materi minggu ini mengenai penggunaan huruf semuanya sudah saya sampaikan. Saya ulas kembali. Jadi di huruf dalam bahasa Indonesia itu tadi ada huruf vokal, konsonan, ada gabungan huruf vokal, ada monoftong, diftong, ada gabungan huruf konsonan. Kemudian dalam aturan penulisannya penulisan huruf tebal, perhatikan huruf miring. Kemudian tadi yang awal bagaimana cara menuliskan huruf kapital. Itu saja perhatikan dan harus dibiasakan. Kalau misalkan yang salah sudah kita ketahui salah, jangan diulangi lagi. Karena biasanya hal-hal yang sederhana sepele, tapi kalau kita mengulangnya akan terus biasa. Ada pertanyaan sebelum itu? Cukup. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Dan ketemu lagi minggu depan, masih dalam materi ejaan, tapi dalam lanjut kita ke penggunaan tanda baca. Bahkan bisa dipelajari dahulu di materi yang sudah saya upload di Edlink, atau bisa dulu lagi ED 5, itu ada materinya lengkap. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, setelah dibaca minggu depan, pasti bisa kita diskusikan. Baik lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya pada pertemuan keempat mengenai materi ejaan penggunaan huruf. Semoga video yang saya buat ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.